Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dan marilah dengan penuh sukacita kita menyambut kedatangan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait yang pertama, Muliakan Allah Bapa. Ibadah kita berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, bulan November adalah bulan yang istimewa bagi GKJ Penaruban. Istimewa karena pada bulan Novemberlah, secara khusus pada tanggal 25 November 1995, GKJ Penaruban resmi menjadi gereja dewasa. Sampai tahun ini, GKJ Penaruban telah 25 tahun mengarungi penghayatan imannya di Tlatah Penaruban, Trenggiling, dan Kejobong. Para founding father GKJ Penaruban telah memberikan teladan yang indah, yaitu mereka dengan kerendahan hati mewujudkan pengharapannya dengan talenta masing-masing, sehingga berdirilah gedung gereja dan persekutuan sampai saat ini. Tema firman Tuhan minggu ini, merendahkan diri, Tuhan memberkati. Dan marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 405 bait yang pertama dan yang kedua, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Siang dan malam
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, di pagi yang baik pemberian Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengakui akan segala pelanggaran, bahkan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, nyata sekali di hadapan-Mu, pelanggaran kami, dosa kami, dari sabat kemarin sampai dengan saat ini. Ampunilah ya Tuhan, sucikanlah ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan, sehingga kami layak untuk beribadah di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Dan terimalah akan pengakuan dosa kami ini. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang Maha Pengampun, doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 11. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama dan yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Yesus datang ke
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat dan pengetahuan kami. Engkau Allah sang firman abadi yang sudah menjadi manusia dan kami kenal di dalam karya Kristus Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, di bulan yang baik, di mana Engkau menempatkan kami di bulan kelahiran Pasamuan Gereja GKJ Penaruban. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menaungi kami, memberkati kami, sehingga kami sebagai bagian di dalam komunitas gereja menjadi pribadi dan persekutuan yang terpanggil untuk memuliakan dan juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui gereja ini. Hamba-Mu yang melantarkan firman Tuhan sertai Tuhan memberkatinya, sehingga hanya dari mulut dan bibirnya sajalah yang keluar hanya kehendak dan firman-Mu saja. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami di dalam Kristus Yesus, Sang Sabda Abadi. Doa ini kami naikkan. Amin. Bacaan Injil menurut kesaksian Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Injil Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan dengan setia melaksanakannya. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, shalom. Apa kabar saudara-saudara semua? Saya di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Doa harapan saudara-saudara semua juga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang berbahagia, penuh dengan limpahan berkat yang dari Tuhan, dan senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kita, walaupun kita masing-masing tahu bahwa kondisi pandemi COVID-19 masih belum selesai. Kiranya kita senantiasa terus dimampukan untuk punya kekuatan dan juga iman menghadapi kenyataan zaman saat ini. Kita juga berbahagia sebagai persekutuan, sebagai anggota komunitas Gereja Kristen Jawa Penaruban, karena pada bulan ini adalah bulan yang istimewa. Di bulan November lah, 25 tahun yang lalu, GKJ Penaruban diresmikan dan menjadi sah, menjadi gereja yang dewasa. Kedewasaan di dalam pengelolaan, kedewasaan di dalam berteologi, kedewasaan di dalam daya, itulah yang diharapkan. Sehingga di tahun-tahun ke depan kita benar-benar mewujudkan gereja Kristen Jawa Penaruban yang dewasa sesungguhnya. Itulah doa dan harapan kita bersama. Dan di tengah bulan yang baik ini, kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan satu tema, merendahkan diri Tuhan memberkati. Merendahkan diri Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua tahu bahwa gedung gereja kita, bahwa persekutuan gereja ini tidak terjadi pada kali ini saja, tetapi sudah lama, dan di sana ada orang-orang yang terlebih dahulu, founding father GKJ Penaruban, teladan yang mereka wujud nyatakan sungguh sangat baik. Mereka punya harapan, mereka punya cita-cita, mereka punya keinginan untuk mendirikan gedung gereja, membentuk persekutuan yang semakin punya kasih, semakin kuat, semakin punya sifat kekeluargaan yang tinggi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka membangun dengan kerendahan hati, dengan talenta masing-masing. Yang punya material, yang punya harta, mereka persembahkan bukan untuk dirinya, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk nantinya diagungkan oleh anak cucunya, bahwa gereja ini adalah miliknya, tidak, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin mereka mempersembahkan supaya hormat dan kemuliaan nama Tuhan, pelayanan di GKJ Penaruban semakin nyata adanya. Mereka yang punya talenta tenaga mempersembahkan tenaganya untuk keadaan pembangunan gedung gereja dan juga persekutuan. Mereka yang punya talenta musik, mereka yang punya talenta seni, mereka yang punya waktu, mereka yang punya sesuatu dipersembahkan supaya persekutuan Penaruban nyata adanya. Dan Tuhan memberkati. Nyata bagaimana sikap kerendahan hati akan membuahkan hal-hal yang indah, membuahkan hal-hal yang baik, sehingga kita tahu bagaimana kita bisa melangkah sampai dengan saat ini. Dan inilah yang perlu kita teruskan. Dan inilah yang perlu terus kita rawat, terus kita jaga, supaya masing-masing kita mempunyai kerendahan hati, sehingga komunitas persekutuan Gereja GKJ Penaruban
semakin tahu akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengajak kepada kita supaya kita tahu bahwa mempunyai sifat, karakter, merendahkan hati, merendahkan diri adalah hal yang tidak mudah. Apalagi ketika mereka punya sesuatu, ketika punya jabatan, ketika punya kedudukan. Itulah yang Tuhan ajarkan pada saat ini, supaya kita punya kerendahan hati itu, atau kerendahan diri itu. Firman Tuhan dengan satu perikop yang sangat menarik. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saat ini kita pasti juga mendengar bagaimana negara-negara sedang mengecam perbuatan ataupun juga pernyataan dari Presiden Prancis oleh karena pernyataannya yang kontroversial itu. Semua negara mengecam, pemimpin negara banyak yang mengecam. Mengecam artinya menyatakan dengan keras. Mengecam artinya memberikan kritikan dengan keras. Karena yang dikritik, karena di sana ada sesuatu yang disalahpahami. Karena ada sesuatu yang disalahpahami. Karena melakukan tindakan yang tidak benar, melakukan tindakan yang salah. Mereka yang melakukan tindakan yang salah mungkin karena pengertiannya masih sedikit, pengertiannya belum luas. Nah, saat ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa mereka dikecam oleh Yesus? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana mereka di dalam pelayanan di gereja, di dalam persekutuan, mereka sukanya meninggikan diri. Mereka suka meninggikan diri. Artinya mereka menempatkan diri mereka lebih dari orang lain. Mereka tinggi, orang lain rendah. Dengan keadaan seperti itu, mereka menganggap sepele saudara-saudara yang tidak selevel dengan dirinya. Menganggap remeh. Dan di dalam persekutuan tentu saja mereka merasakan dirinya lebih utama, yang harus dihormati, yang harus dihargai. Ini adalah sikap yang salah, bahwa di dalam persekutuan sesungguhnya kita semua adalah satu saudara. Memang ada kedudukan-kedudukan yang secara sosial ditempatkan lebih tinggi, tetapi kedudukan itu bukan untuk merendahkan, bukan untuk menyengsarakan, tetapi untuk pelayanan. Sehingga di sana, di dalam kehidupan komunitas kita pun kita melihat ada pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan bersama. Ada majelis, ada komisi. Di dalam majelis ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada majelis-majelis bidang. Di dalam komisi pun ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Bukan berarti kedudukan-kedudukan itu menyatakan dirinya lebih tinggi dan berhak untuk memerintah-merintah dengan semena-mena. Dan di dalam keadaan seperti itu, sesungguhnya kita diingatkan untuk saling melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan bersama kita sebagai komunitas GKJ Penaruban, kita diingatkan untuk kita bersama-sama tidak merasa lebih dari saudara-saudara kita yang ada di dalam kedudukan komisi, majelis, pendeta, juga mengingatkan kita bahwa kita punya tanggung jawab merawat bersama. Ingat, gereja ini sampai dengan 25 tahun adalah
karena kasih Tuhan. Tidak layak kita menjadikan gereja ini ada karena mbahku kok, gereja ini terbangun oleh karena bapakku kok. Ingat, gereja ini adalah milik Tuhan. Apa yang dimiliki oleh gereja ini adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menitipkan persekutuan kepada kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, menguatkan sesama anggota jemaat, mensejahterakan lingkungan di sekitar, dan juga menanggapi situasi yang sulit. Kita ditempatkan untuk menjadi saudara-saudara. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan mengingatkan kita supaya tidak meniru ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena apa? Mereka meletakkan beban-beban kepada orang lain, tetapi mereka tidak mau menyentuhnya. Ada sesuatu yang menarik di dalam kehidupan satu minggu ini. Sinode GKJ mengadakan webinar, mengadakan pembinaan secara daring, secara online, menanggapi peringatan Sumpah Pemuda. Di dalam peringatan Sumpah Pemuda itu, di sana mendatangkan narasumber, dan narasumber yang cukup baik dari saudara yang seiman, warga GKJ yang ada, menyatakan bahwa di dalam kehidupan kita, baik yang remaja, baik yang pemuda, baik yang orang tua adiuswo, marilah menjadi solutif, marilah menjadi pribadi-pribadi pemecah masalah, bukan menjadi sumber masalah. Dimanapun saudara ditempatkan, jadilah sumber jalan keluar, sumber pemecah masalah. Jangan menjadi sumber masalah. Ketika saudara di keluarga, jangan menjadi sumber masalah. Di dalam gereja, jangan menjadi sumber masalah. Di masyarakat, jangan menjadi sumber masalah. Di dalam kehidupan bersama, jangan menjadi sumber masalah. Tetapi jadilah solutif, jadilah orang-orang yang memecahkan masalah. Dari hal ini, melalui webinar Sinode GKJ mengingatkan bukan hanya untuk orang muda. Orang muda di Sumpah Pemuda memang diingatkan untuk menjadi pemecah masalah berbangsa, bernegara, dan bergereja. Kita semua diingatkan. Saudara-saudaraku, kita pun diingatkan. Masa pembatasan yang masih terjadi, kita terus didengung-dengungkan 3M, mencuci tangan dengan rajin, memakai masker, menjaga jarak. Marilah, saat ini pemerintah pun memberikan pengharapan kepada kita supaya kita mematuhinya. Memang tidak ada larangan untuk berpergian, tetapi di sana ketika berkumpul, ketika berpergian, ingat harus menggunakan protokol kesehatan. Kita tidak tahu apakah kita yang terpapar atau saudara kita yang terpapar. Menggunakan masker dengan disiplin, menjaga jarak. Ya kalau tidak penting-penting banget ya jangan keluar. Jangan bergerumbul dulu. Ingat, kalau ini segera selesai, nanti kita akan mendapatkan kebaikan. Dan juga masalah ini akan segera tuntas dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap merendahkan hati, sikap merendahkan diri yang bukan berarti minder, sungguh Tuhan memberkati. Gereja sebagai komunitas yang diajarkan Kristus. Kristus sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Marilah kita bersama-sama, diawali dari diri kita, keluarga kita, membangun kerendahan hati kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, supaya di sana kita semakin tahu bahwa yang ada di dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah milik Tuhan, milik Dia yang sudah memberikan.
kita wujud nyatakan bukan dengan sikap yang sombong, sikap yang tinggi hati. Janganlah seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa yang ada pada diri kita adalah berkat dan titipan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama orang percaya di segala tempat dan abad kita menguatkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa, syafaat kita berdoa. Engkau Allah yang Maha Pemurah, Engkau Allah yang menjadi sumber berkat kami, Engkau yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Pada ibadah saat ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas berkat yang Tuhan curahkan. Tuhan sudah memberikan kebaikan, kemurahan, dan juga bulan yang baik kepada kami sebagai gereja Kristen Jawa Penaruban. Ya Bapa, di bulan ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan firman Tuhan dengan penghayatan gereja kami, sehingga kami ya Tuhan semakin terpanggil menjadi gereja yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Kami mendoakan ya Tuhan akan keberadaan di lingkungan sekitar kami. Kami mendoakan akan pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berkatilah mereka ya Tuhan. Mampukanlah mereka ya Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka di dalam mengerjakan tugas kenegaraan senantiasa dengan kehati-hatian, dengan penuh kesungguhan hati. Kami menyerahkan akan kondisi situasi di Kabupaten Purbalingga yang ada di masa kampanye. Ya Bapa, masa yang cukup sulit karena dari masa ini timbul atau muncul adanya penularan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepada para yang punya kepentingan di dalam kampanye ini untuk lebih berhati-hati lagi, untuk lebih bijaksana lagi di dalam mengelola dan mengatur. Saudara-saudara kami yang terpapar akan virus corona dan menjalani perawatan pengobatan di rumah sakit ataupun di rumahnya, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bapak, kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami yang ada di TNI, Polri, dan juga para medis di tingkat puskesmas sampai dengan rumah sakit. Tuhan sertai, Tuhan memberkatinya. Kami menyerahkan ya Tuhan gereja-gereja Tuhan yang menyelenggarakan ibadah, baik masih daring online seperti gereja kami GKJ Penaruban ini. Berkatilah ya Tuhan, sehingga ibadah ini menjadi sarana pemeliharaan iman umat Tuhan menghadapi situasi yang sulit. Ya Bapa, kami juga menyerahkan akan keluarga kami. Kiranya Tuhan mencukupkan keluarga kami, memberkati keluarga kami, memberikan
kedamaian dan kesejahteraan kepada keluarga kami di tengah pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan memberkati anak-anak kami yang masih belajar di rumah. Ya Bapa, kami juga mengaturkan persembahan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, yang nantinya akan kami serahkan ke bendara majelis. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan memberkati, sehingga persembahan ini menjadi tanda syukur kami. Dan kami menyerahkan doa-doa kami ini dengan didasari doa yang wajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Saudara-saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan yang kedua, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara yang terkasih, undurlah dan lanjutkanlah ibadahmu di dalam hidup sehari-hari. Sikap
rendah hati perlu senantiasa saudara lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pemecah masalah dan bukan sumber masalah dimanapun saudara ditempatkan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.